Afwan ya, terputus. Entah kenapa nih HP-nya tiba-tiba mati. Nah, kita lanjutkan ya. Ketika Rasulullah SAW mendakwai pembesar-pembesar Quraisy tersebut, maka datanglah seorang yang rakyat jelata, rakyat biasa, seorang yang miskin dan seorang yang buta. Beliau datang, Ibnu Ummi Maktum ini datang ketika Rasul mendakwai orang-orang pembesar Quraisy tersebut. Nampak wajah Nabi SAW tidak terima ketika dakwahnya kepada orang-orang Quraisy tersebut diganggu dalam tanda kutip ya oleh seorang yang miskin lagi buta yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad bermuka masam lagi berpaling. Mukanya enggak enak dan dia juga berpaling dari Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad karena telah bermuka masam dan berpaling dari seseorang yang dia menginginkan hidayah, yang dia menginginkan kebenaran. Anja'ahul a'ma, ketika apa? Ketika datang seorang yang buta kepada engkau wahai Muhammad. Engkau mukamu masam dan engkau berpaling dari orang tersebut karena engkau menginginkan pembesar Quraisy ini yang menerima dakwahmu, yang menyambut dakwahmu, bukan orang buta lagi kurang tidak mempunyai kedudukan ini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tidaklah dia datang. Wa ma yudrika, dan kamu enggak tahu, mungkin aja dia itu datang ingin meminta hidayah, ingin membersihkan diri dari dosa-dosanya. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, yang pelajaran tersebut bisa memberikan dia manfaat di dunia maupun di akhirat. Engkau tidak tahu hajatnya dia, kenapa engkau bermuka masam dan engkau berpaling. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Allah Subhanahu wa taala kembali menegur sikapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda. Adapun kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai kedudukan, pembesar Quraisy, kamu merasa kamu melayaninya, kamu melayani dengan sepenuh hati pertanyaan-pertanyaan mereka, engkau mendakwai mereka, memberikan mereka pelajaran-pelajaran yang mereka tidak mau menerimanya. Naam. Wa ma 'alaika alla yazakka. Naam. Padahal tidak ada celaan bagi kamu kalau dia tidak membersihkan diri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak salah. Kamu itu tidak salah. Engkau sikapmu tidak tercela dan engkau tidak disalahkan apabila pembesar Quraisy tersebut tidak mau menerima Islam. Kalau dia enggak mau ya sudah, enggak usah digundelin. Ada orang yang mau datang meskipun itu tidak engkau kehendaki, tapi wajib bagimu untuk melayani, memberikan pelajaran bagi orang yang mau menerima Islam. Adapun dia, orang-orang pembesar Quraisy itu, apabila dia tidak mau diajak dalam Islam, maka bukan aib bagi kamu wahai Muhammad. Maksudnya seperti itu. Nah, terus mana tadi? Wa amma man ja'aka yas'a fahuwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu dengan segera
Abdullah bin Maktum ini, yang dia menginginkan pelajaran, yang dia menginginkan kebenaran. Fa'ang anhu talaha, fahuwa yahsa. Apa ini terlewat satu ayat. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha. Ketika datang seorang kepadamu bersegera menuju seruanmu, ingin mengetahui pelajaran-pelajaran yang engkau bawa, ingin mengetahui yang hak, ingin mengetahui yang batil untuk dia hindari, dan dia wa huwa yahsha, dan dia merasa takut terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, fa'anta anhu talaha, kamu mengabaikannya, malah kamu ngurusin pembesar-pembesar Quraisy ini. Naam, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah. Naam, sekali-kali tidak wahai Muhammad. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ajaran innaha di sini adalah agama Islam. Ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Bagi siapa? Faman syaa dzakarah, bagi seseorang yang ingin mau menghendaki peringatan tersebut, memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, di dalam peringatan-peringatan tersebut yang Allah susun di dalam suhuf-suhuf yang mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Marfu'atim mutahharah, marfu'ah artinya tinggi, mulia, mutahharah yang suci, bi aidi safarah, di tangan para penulis, para malaikat, kiramim bararah, yang dia mulia lagi berbakti. Qutilal insanu ma akfarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keheranannya. Qutilal insanu ma akfarah, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Min ayyi syai'in khalaqah. Nah, sampai sini Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam poinnya, yaitu poin di mana orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa taala berbicara terhadap orang kafir tersebut, menunjukkan keheranan Allah dan manusia secara umum. Kok bisa seorang manusia itu bisa kufur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa peringatan-peringatan yang ada dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Min ayyi syai'in khalaqah, apakah manusia itu tidak melihat? Min ayyi syai'in khalaqah, dari mana dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari nutfah. Nutfah itu adalah air mani laki-laki maupun perempuan. Faqaddara, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya, menentukan kadarnya. Tangannya 2, jarinya 10, 5 di kanan 5 di kiri, hidungnya 1, lubangnya 2, matanya 2. Allah Subhanahu wa taala khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di dalam Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kalimat keheranan. Kok bisa manusia itu berpaling, enggak mau beriman, padahal dia, lihatlah, dahulu dia tidak ada, kemudian diciptakan Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu hal yang remeh, suatu hal yang remeh dan menjijikkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya dengan bentuk yang paling sempurna, dengan bentuk yang paling baik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala yang nadanya juga sama.
Kaifa takfurun? Bagaimana orang-orang itu kok bisa kafir? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dahulu kamu tuh nggak ada, kemudian kamu diadakan. Kita nggak pernah request untuk diadakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita, menghidupkan kita, menciptakan kita. Padahal kita tidak pernah minta untuk diciptakan. Iya kan? Apa ada kelas 7 ini yang dulu minta diciptakan? Gak ada. Akuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yumitukum, kemudian kami matikan kalian. Kemudian kami hidupkan kalian lagi, bangkitkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kita semuanya akan kembali. Nah, kembali ke surat Abasa. Min nutfatin khalaqahu faqadara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa'akbara thumma idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma as-sabila yassara, dibentuk, terus kemudian diciptakan, dibentuk dengan bagus. Thumma as-sabila yassara, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya, dimudahkan, yang cari rezeki mudah, makan mudah. Di sini insya Allah tidak ada yang kelaparan ya, alhamdulillah. Insya Allah dimudahkan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Internetan mudah, beli kuota mudah, insya Allah minum mudah, bernapas mudah, nggak bayar, berpakaian mudah, apa mudah sekarang. Berjalan di atas muka bumi dengan mudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mudah. Summa amatahu fa'akbara, kemudian setelah dari berbagai kemudahan tersebut Allah akan mematikannya. Kemudian manusia tersebut akan memasuki kuburnya. Pintu pertama alam akhirat, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Summa idza syaa'a ansyara, kemudian apabila dia menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali. Kalla lamma yaqdi ma amara, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, banyak sekali manusia ini yang kufur terhadap nikmat Allah, belum menjalankan semua perintah Allah dan yang lainnya. Nah, kita masuk ke faedah dan kesimpulan. Nah, yang pertama, surat ini diawali dengan dhamir ghaib, yaitu penyebutan orang ketiga. Orang ketiga itu dia ya. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Untuk apa? Untuk berlemah lembut dalam berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bahasanya karena ditujukan kepada Nabi, suatu penghormatan, kemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Termasuk di sini adalah adab para ulama, orang-orang yang melebihi kelebihan. Ya, kalau berbicara dengan gurunya atau ustadznya atau orang tuanya, maka kita harus memperhatikan adabnya. Yang kedua, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Nah, tadi Nabi menginginkan pembesar Quraisy untuk masuk Islam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Allah menginginkan Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai orang yang dia menerima Islam. Nah, kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ilmu kepada siapa saja. Nah, memberikan ilmu tidak harus dengan ceramah, tidak harus dengan menasihati, enggak harus. Memberi contoh
itu juga memberi ilmu, memberi contoh, mengajari adik kita, ayo ke masjid deh, itu memberi ilmu juga. Nah, yang keempat, Al-Quran adalah tadhkirah atau nasihat, yang barang siapa yang ingin mendapatkannya maka dia harus mempelajari Al-Quran tersebut. Dia adalah nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, dianjurkan bagi setiap muslim untuk memelihara kitab Allah, maka tidak menyentuhnya kalau tidak suci. Sebagaimana wajib bagi muslim untuk mengagungkan dan meletakkannya di tempat yang pantasnya. Al-Qur'annya jangan digeletak-geletak nih. Marfu'atum mutahharah. Dia itu mulia lagi disucikan. Berarti Al-Qur'annya jangan dilempar-lempar. Taruhlah di tempat yang tinggi. Maksudnya tidak di tanah, di meja, di rak, dan yang lainnya. Nah, yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang kafir yang mengingkari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang kafir itu min ayyi syai'in khalaqa. Orang kafir itu terbuat dari apa sih? Dulu kan kamu nggak ada. Min nutfatin, terus kamu tuh diadain dari setetes mani, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Kok kamu bisa kufur seperti itu? Nomor 7, pemuliaan manusia dengan penguburan dia setelah mati dan habis umurnya di dunia ini, sehingga tidak menjadi bangkai yang tergeletak di muka bumi. Orang meninggal pasti dikubur sebagai bentuk kemuliaan, tidak kayak ayam atau kayak kucing, atau kayak ya kucing mungkin ada yang dikubur ya, atau kayak hewan kan nggak wajib untuk dikubur, atau cicak kan mati udah, apalagi nyamuk mati malah gepeng gitu, tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini termasuk bentuk pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia. Nah, termasuk nikmat juga. Yang kedelapan, kewajiban manusia untuk selalu ingat dan kembali kepada Allah. Nah, saya kira cukup ya. Aku lupa lihat, tidak ada tugas, nggak apa-apa. Dibaca-baca lagi ya, insya Allah. Apa yang kita terangkan ini banyak sekali faedahnya. Jangan malas untuk memurojaah, dibaca-baca lagi pelajaran yang kemarin, kan waktunya banyak. Jangan cuman main aja, jangan cuman YouTubean tok, jangan cuman apa sekarang. Kalau sekarang di tempat saya lagi anak-anak usia SMP lagi sering main burung dara, tuh keplean katanya. Apa tuh keplean? Ya akhirnya tak tanya, kamu nggak sekolah online tak? Udah, itu jam 7:30 dia udah keluar dari rumahnya, udah main. Ada yang main layangan, ada yang main sepedaan, nggak jelas lah pokoknya ya, sehari-hari seperti itu. Maka seorang santri wajib baginya untuk mengatur waktunya, mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Main boleh tapi sewajarnya, saatan wa sa'ah, sesaat demi sesaat. Maksudnya sesaat kamu beribadah, sesaat kamu belajar, sesaat kamu bantu orang tua, sesaat kamu bermain, sesaat kamu tidur istirahat. Nah, itu ya. Qul qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.